Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kuliah pembiayaan logistik ini, kita akan membahas mengenai biaya overhead pabrik dengan tim pengajar yaitu Bu Ratna Ningsih dan saya sendiri Mareta Primadia. Biaya overhead pabrik. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik. Yang kedua, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik atas tarif ditetapkan di muka. Yang keempat, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kelima, perhitungan serta analisis selisih biaya overhead pabrik. Dan yang keenam, perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Pokok yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Sebelum membahas mengenai penggolongan biaya overhead pabrik, ada baiknya kita mengetahui definisi dari biaya overhead pabrik tersebut. Biaya overhead pabrik merupakan elemen biaya produksi menurut objek pengeluarannya. Biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini juga dapat dikatakan biaya tidak langsung produk atau indirect cost. Bila dikaitkan dengan konsep biaya tidak langsung, maka biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang tidak dapat secara mudah dan akurat untuk ditelusuri. Biaya overhead pabrik ini disebut juga sebagai biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan. Biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, menurut sifat. Yang kedua, menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan BOP menurut sifatnya terdiri dari 3, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, serta biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan harga pokok produksi tersebut. Lalu biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, bangunan pabrik atau mesin-mesin, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk keperluan pabrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung. Jika digolongkan menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, terdapat 3 jenis BOP. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik semi variabel. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead tetap merupakan biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisaran perubahan volume tertentu. Biaya overhead pabrik semi variabel merupakan biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel merupakan biaya overhead pabrik yang tidak berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Bila digolongkan menurut hubungannya dengan departemen, biaya overhead pabrik langsung terdapat 2 biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen merupakan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen merupakan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Selanjutnya,
merupakan manfaat dari tarif biaya overhead pabrik, yaitu berguna untuk memenuhi kebutuhan manajemen guna menghitung biaya overhead tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui keadaan yang tidak tepat guna atau inefisiensi. Yang ketiga, untuk meratakan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan yang tidak terpantau dan tidak masuk akal. Masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Pada slide ini, membahas mengenai alasan pembebanan biaya overhead pabrik atas tarif BOP ditentukan di muka. Yang pertama, apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produk persatuan dimungkinkan berfluktuasi dengan berbagai alasan. Yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Berikut merupakan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, dengan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead kepada produk. Yang ketiga, menentukan tarif biaya overhead pabrik. Pada langkah pertama, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, tujuannya adalah untuk mengetahui pengguna biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan departemen di mana biaya dibebankan. Dan yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Cakupan anggaran biaya overhead pabrik terdiri dari 5, yaitu jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, departemen di mana biaya dialokasikan, tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan, dan waktu produksi yang dilaksanakan. Yang kedua, yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai, yaitu harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut, dan erat hubungannya dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Berikut merupakan dasar pembebanan biaya per pabrik ke produk, yaitu satuan produk. Dengan tarif, biaya overhead pabrik per unit sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Lalu biaya bahan baku. Dengan rumus, persentase dari BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dicapai dikali dengan 100%. Biaya tenaga kerja langsung dengan rumus persentase BOP dari BTKL sama dengan taksiran BOP per taksiran BTKL dikali 100%. Namun, biaya tenaga kerja ini memiliki kelemahan, yaitu biaya overhead pabrik harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Yang kedua, jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tinggi dan rendah. Selanjutnya ada jam kerja langsung dengan rumus BOP jam kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja. Serta jam mesin dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam kerja mesin. Berikut merupakan dasar non-unit atau aktivitas. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik atas tarif. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan mengimbangi anggaran biaya overhead pabrik yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang dianggarkan.
Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, maka produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode variable costing, maka produk akan dibebani BOP dengan tarif BOP variabel saja. Di bawah ini merupakan jurnal dari tarif dari pembebanan BOP tersebut. Yang pertama yaitu barang dalam proses BOP di debit dan BOP variabel yang dibebankan di kredit. Pokok selanjutnya adalah pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dapat dikatakan sebagai jumlah BTKL yang benar-benar terjadi. Tujuan dasar dari akumulasi BOP adalah untuk menyediakan informasi pengendalian. Dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat BOP dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, serta voucher jurnal umum. Dalam slide ini membahas mengenai pengumpulan BOP sesungguhnya. Pada slide ini, kita membahas mengenai pengumpulan BOP sesungguhnya. BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk bandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Berikut merupakan jurnal pengumpulan dari BOP sesungguhnya. Menurut metode full costing, yaitu BOP sesungguhnya dan berbagai rekening di kredit. Kalau menurut metode variable costing, yaitu BOP sesungguhnya dan berbagai rekening di kredit. Nah, selanjutnya ada tambahan jurnal, yaitu BOP variabel sesungguhnya, BOP tetap sesungguhnya, dan BOP sesungguhnya. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan perhitungan analisis selisih BOP. Perhitungan selisih BOP dihitung dengan cara biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk dikurangi dengan BOP sesungguhnya, maka didapatlah selisih dari BOP. Jurnalnya adalah menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya dan mencatat selisih BOP. Berikut merupakan perhitungan dan analisis BOP menurut metode full costing. Analisis BOP dengan selisih anggaran, yaitu selisih antara anggaran BOP dengan BOP yang sesungguhnya. Cara menghitung selisih anggaran menurut metode pertama adalah BOP yang sesungguhnya, lalu dikurangi dengan BOP tetap ditambah BOP variabel. Didapatlah selisih anggaran. Lalu metode kedua, yaitu BOP sesungguhnya ditambah dengan anggaran BOP tetap, lalu BOP variabel sesungguhnya ditambah dengan BOP variabel yang dibebankan, dapatlah selisih anggaran. Selanjutnya adalah analisis BOP dengan macam selisih kapasitas, yaitu selisih yang timbul akibat kapasitas yang sesungguhnya berbeda dari kapasitas yang dianggarkan. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Jika selisih tersebut terjadi karena kesalahan penentuan tarif BOP atau karena hal-hal di luar masalah efisiensi, maka selisih tersebut dibagikan ke perkiraan persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Apabila selisih tersebut terjadi karena masalah efisiensi atau karena kapasitas sesungguhnya lebih atau kurang dari kapasitas normal, maka selisih tersebut harus ditutup ke perkiraan harga pokok penjualan. Berikut merupakan perlakuan terhadap selisih BOP. Merupakan jurnalnya, yaitu Jurnal Persediaan Barang Dagang
dalam proses persediaan produk jadi, harga pokok penjualan, lalu di rekening kredit yaitu selisih BOP. Yang metode 2, jurnalnya harga pokok penjualan di debit dan selisih BOP di kredit. Dan berikut merupakan contoh-contoh dari soal penentuan tarif biaya overhead. Sekian penjelasan singkat saya mengenai biaya overhead pabrik.